gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat yang tengah membuka YouTube saya. Semoga panjenengan semua di hari ini senantiasa diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Untuk hari ini saya ingin menyuguhkan lagi sebuah cerita, yaitu calon arang, ya, sebagai ratu daripada ilmu hitam. Ya, calon arang itu adalah seorang janda yang sangat bagus di dalam keilmuan, yaitu ilmu hitamnya, sehingga mempunyai sebutan ratu ilmu hitam. Dan si janda calon arang ini sering menyebarkan teror, merusak sawah, dan menyebarkan penyakit, sehingga banyak masyarakat yang tidak senang kepada sikap dan sifat daripada calon arang ini. Dan calon arang itu mempunyai seorang putri, ya, yang cantik jelita dengan wajah yang rupawan. Putrinya bernama Dyah Ayu Ratna Manggali. Dengan keayuan, kecantikannya, serta kemelekannya, banyak pemuda-pemuda tampan itu ingin meminang melamarnya menjadi istrinya. Akan tetapi mereka takut terhadap ibunya, ya, takut kepada calon arang, yang mana calon arang tersebut sifatnya jahat dan selalu meneror orang-orang dan juga menyebarkan penyakit. Itu yang menakutkan daripada pemuda-pemuda yang ingin melamar si Dyah Ayu Ratna Manggali. Sebab itulah banyak di kalangan pemuda itu tidak mau untuk melamar karena rasa ketakutan yang ia hadapi. Dan untuk calon arang sendiri itu merasa marah banget, kenapa anak perempuannya, ya, itu sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mau melamarnya. Nah, disinilah si hati calon arang itu semakin marah, brutal dengan perbuatannya. Dia membuat ancaman dan sejenis santet untuk dikirim ke pemuda-pemuda yang ada di sekitar desa itu, juga dari luar desa. Semua teror ditebarkan dengan memakai ilmu hitamnya atau ilmu santetnya ke segala penjuru. Dan masyarakat sekitarnya itu merasa terancam dengan wabah atau santet yang dikirimkan oleh si calon arang. Maka beberapa penduduk masyarakat sekitarnya itu pergi meninggalkan rumahnya menuju ke kerajaan Kahuripan, yang mana kerajaan Kahuripan tersebut dikuasai oleh seorang raja yang bernama Erlangga. Setelah sampai di kerajaan Kahuripan, penduduk tersebut melaporkan kejadian tentang kekejaman teror daripada calon arang kepada Raja Erlangga. Dan setiap laporan daripada masyarakatnya atau rakyatnya itu didengarkan oleh Raja Erlangga. Tak lama kemudian Erlangga memanggil
beberapa prajurit dan memberikan tugas untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kekejaman atau teror daripada calon arang tersebut. Maka berangkatlah beberapa prajurit menuju ke tempat kediaman calon arang. Sesampainya di tempat kediaman calon arang, untuk tamtama prajurit itu menemui calon arang dan mengarahkan calon arang agar tidak menteror masyarakat dengan ilmu teluhnya atau mengancam dengan teror-teror yang menakutkan masyarakat. Akan tetapi untuk punggawa daripada prajurit tersebut dibentak oleh si calon arang. Siapapun tidak boleh ikut-ikut karena dianggap untuk masyarakat sekitarnya atau penduduk sekitarnya dianggap oleh calon arang itu tidak suka kepada calon arang, sehingga si calon arang menganggap pula bahwa tidak ada mau yang nikah dengan putrinya, sehingga disitulah yang membuat calon arang itu sangat marah besar. Dan untuk tamtama prajurit itu mengatakan bahwasanya mungkin belum waktunya. Disinilah terjadi sebuah debatan yang seru antara tamtama prajurit atau punggawa kerajaan dengan si calon arang, dan akhirnya terjadilah peperangan antara calon arang dan beberapa prajurit kerajaan Kahuripan. Dan pertempuran atau peperangan itu sengit karena si calon arang pun juga mempunyai siswa-siswa yang juga mempelajari ilmu hitam. Tentunya perang itu sangatlah ramai dan banyak sekali daripada prajurit yang gugur melawan si calon arang, karena memang tidak seimbang ya dengan keilmuan. Si calon arang itu memakai ilmu-ilmu yang dibantu oleh setan, iblis atau jin lainnya. Apalagi si calon arang itu juga dibantu oleh Dewi Durga, yaitu Dewi Kegelapan atau Dewi Pemusnah. Disitulah prajurit banyak yang gugur. Ada salah satu prajurit yang lolos dari maut. Dia lari dari tempat itu, meninggalkan tempat peperangan itu dan menuju ke Keraton Kahuripan untuk melaporkan situasi yang ada ke Raja Kahuripan, yaitu Erlangga. Dan setelah prajurit melapor ke Prabu Erlangga, Prabu Erlangga terdiam sejenak mendengarkan, dan beberapa saat kemudian Prabu Erlangga memanggil seorang penggawa kerajaan dan untuk pergi menemui resi yang sangat sakti juga, yaitu Resi Barada. Maka berangkatlah punggawa kerajaan menuju ke kediaman Empu atau Resi Barada. Dan sesampainya di tempat resi, untuk punggawa tersebut menceritakan bahwa dia disuruh sang Prabu Erlangga mengenai masalah calon arang. Dan hingga akhirnya Empu Barada menyanggupi, dan untuk punggawa prajurit Kahuripan tersebut disuruh untuk pulang kembali ke kerajaannya. Setelah prajurit Kahuripan meninggalkan rumah resi, maka si resi memanggil anak didiknya yang bernama Bahula. Dia membicarakan sesuatu dengan Bahula mengenai teknis atau cara-cara untuk mengalahkan si calon arang. Dan untuk
untuk itu Bahula disuruh oleh Resi Barada untuk pergi ke rumah calon arang dan meminang putrinya yang bernama Dia Ayu Ratna Manggali. Maka saat itu juga berangkatlah Bahula menuju ke kediaman calon arang untuk meminang Ratna Manggali sebagai istrinya. Saat itu betapa bahagianya si calon arang mendapatkan calon menantu yang cukup gagah dan lumayan tampan. Disinilah Manggali itu juga merasa senang ya, mendapat calon suami yang gagah dan tampan. Dan saat itu juga untuk calon arang itu tidak memperkenankan untuk Bahula itu balik lagi, dan dia harus menetap sementara ini di rumahnya si calon arang. Dan pada suatu hari antara Manggali atau Ratna Manggali duduk berduaan dengan Bahula, dan Bahula itu bertanya ke Ratna Manggali apa kesaktian yang ibunya miliki, karena begitu saktinya. Dan Ratna Manggali pun menjawab bahwasanya kesaktian ibunya karena sering mengamalkan sebuah buku yang ada di kotak hitam yang diletakkan di sudut kamar, dan siapapun tidak boleh masuk ke ruangan itu selain ibunya. Dan Bahula pun tersenyum sambil memandang mata daripada Ratna Manggali. Dia pun berkata, apabila kamu mencintai saya, tolong ambilkan buku ibumu, saya ingin tahu. Benar ya, untuk Ratna Manggali karena memang jatuh cinta ke Bahula, dia mengambilkan buku yang sering dibaca ibunya itu. Sebenarnya dia takut untuk masuk ruangan ibunya, tapi karena cinta dia tetap mengambil buku yang dimiliki oleh ibunya, lalu diserahkan buku itu ke Bahula. Dan Bahula saat itu juga langsung minta izin untuk pulang sejenak untuk menengok kakeknya sambil membawa buku itu. Setelah nyampe di padepokan, Bahula itu memberikan buku milik calon arang ke Resi Barada. Lalu Resi Barada tersebut membaca isi daripada kitab atau buku milik daripada calon arang. Dia membaca kelebihan-kelebihan ilmu yang dimiliki oleh calon arang, dan dia pun membaca kelemahan daripada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh si calon arang. Lalu setelah itu buku itu diserahkan kembali ke Bahula untuk dikembalikan ke tempatnya. Maka baliklah Bahula menuju ke kediaman calon arang dan memberikan buku tersebut ke Ratna Manggali untuk mengembalikan ke tempat buku itu berada. Dan keesokan harinya Mpu Barada pergi mendatangi rumah calon arang, dan dia berbicara dengan calon arang bahwa perbuatan yang dilaksanakan calon arang itu harusnya sudah berhenti. Tetapi calon arang itu tetap akan menteror masyarakat atau penduduk walaupun dia sudah mempunyai bakal calon menantu. Nah, disinilah perdebatan seru pun terjadi antara calon arang dengan Resi Barada. Dan calon arang itu merasa marah karena Mpu Barada ikut campur dengan urusannya, sehingga calon arang menantang untuk beradu ilmu dengan Resi Barada. Dan akhirnya terjadilah peperangan dengan keilmuan-keilmuan yang matang. Tetapi bagaimanapun juga si Mpu Barada itu lebih unggul daripada si calon arang, karena
keilmuan daripada calon arang itu sudah dibaca semua, bahkan kelemahan-kelemahannya oleh Empu Barada. Akhirnya calon arang itu kalah ya, atau meninggal tapi belum meninggal. Dan saat itu dia mengaku kalah, dan sebelum mengembuskan napas terakhir, Empu Barada itu merasa kasihan ya, karena tidak cepat meninggal tapi sangat tersiksa dengan napasnya tersengal-sengal. Dan akhirnya Empu Barada itu mendoakan, atau si Barada itu mendoakan agar si calon arang itu meninggal dengan tenang. Akhirnya si calon arang meninggal dengan tenang. Tangis pun mewarnai saat itu dari Ratna Manggali melihat ibunya itu meninggal dunia, atau meninggal karena perang dengan Empu Barada. Setelah itu Empu Barada memberikan nasihat atau peta-peta yang baik, sehingga membuat hati dia Ayu Ratna Manggali itu tentram hatinya. Atas kematian calon arang, akhirnya terdengar sampai di kerajaan Kahuriban yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Erlangga. Betapa bahagianya seisi kerajaan Kahuriban atas tewasnya calon arang yang senantiasa membuat onar di kalangan masyarakat. Sahabatku, saudaraku, temanku semuanya, mungkin hanya sampai di sini cerita Ratu Ilmu Hitam Calon Arang. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk sebuah cerita. Akhirul kata, wa taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.